Selamat sore teman-teman. Selamat sore, teman. Balik lagi sama kita, tapi mungkin tadi kita belum kenalan ya. Iya, belum kenalan nih. Mungkin boleh mulai dulu dari Halo Ilham. teman-teman, perkenalkan aku Ilham. Aku dari Teknik Metalurgi 2022 dan sebagai mentor kalian nih. Dan aku nggak sendiri di sini, aku ada teman yaitu Aku Farah, aku dari Teknik Sipil 2022 juga. Dan dari fakultas apa tuh Kak Ilham? Metalurgi. metalurgi. Oh iya, kalian ada yang mau nebak dulu nggak? Metalurgi dari fakultas mana? FTMD katanya. FTMD. Waduh, jawaban yang keren tapi sayang sekali salah ya. Kurang tepat. Coba mungkin kamu. Ya mungkin kamu deh. Kalau kamu nebaknya di mana? Bener FTTM. TTM, bener waduh keren banget, apresiasi. Oke, nah betul ya guys. Iya. Jadi metalurgi itu dari FTTM. Nah kalau Kak Farah dari fakultas mana nih? Dari langsung aja kali ya, Iya, dari langsung aja. FTSM. Oke, FTSM. Yang gedungnya di sini tuh, yang Waduh, itu. yang Bisa mana kita tuh? lihat tuh. Iya deket banget ya. Deket banget, tinggal jalan deh. Nah, terus ada yang tahu nggak sekarang kita mau ngapain nih? Iya, ada yang mau nebak atau ada yang mau berpendapat guys? Gak apa-apa, kita santai aja guys. Iya. Mungkin mulai dari kamu kali ya? Iya, dari kamu deh, boleh. pendapatnya. Hmm, Mau games Kak games, katanya? aduh, Wah, gimana nih Far? belum sih, belum. Belum. Abis Oh, ini kali. abis ini kali ya. pasti. Oke, mungkin kita kasih tahu aja kali langsung ya. Oke guys. Oke, jadi kali ini kita akan sesi mentoring. Gimana nanti? Gimana tuh Par? Wah, tentang apa nih? Berat gak ya? Tentang apa nih? Aduh, takut nih mentoring nih. Iya. Jadi guys, kita hari ini bakal bahas tentang POPOP, yaitu POPOP. potensi, Posisi, sama potensi, peran. dan peran. Peran apa? Mahasiswa kan? Mahasiswa tentunya, karena kan kita di sini semua baru gitu ya, jadi Iya, mahasiswa. benar. Jadi kita minimal tahu lah tentang POPOP ini. Oke. Nah tapi Nah, sebelumnya, oke. mungkin mulai Oke, Kak. sebelumnya aku pengen nanya dulu deh. Dari kalian sebelumnya ada yang pernah dengar tentang POPOP nggak? Kalau ada tunjuk tangan aja ya. Oke, belum ada kayaknya nih Far. Belum Oh, ada iya, nih. Oke, jadi wajar banget sih teman-teman. Ya aku juga dulu ketika masih maba itu pertama kali dengar POPOP itu saat di OSKM Far. Iya sih, pas OSKM Iya, pas OSKM juga. Oke. Jadi di OSKM itu itulah pertama kali aku dengar kata POPOP. Iya. Ya, mungkin kan tadi kita udah kasih tahu nih sebenarnya POPOP itu kepanjangan dari posisi, potensi, Dan juga sama peran. peran. Nah, mungkin bisa kali ya diramal sedikit, ditebak-tebak Iya, sedikit gitu. Oke. Apa nih POPOP nih? Apa sih POPOP itu? Mulai dari posisi dulu kali ya. Iya, bener. Kalau Kayla posisinya apa nih posisinya? Aduh. Oke. Mungkin langsung masuk aja materi ya mungkin. Itu Kak, ada Oh, yang mau oke, jawab ada yang mau posisi jawab. katanya, Oke, posisi. silakan mungkin bisa dijawab langsung. Posisi sebagai apa? Pembelajar katanya. Aduh, gimana Pak? Betul. Pembelajar benar. Betul banget, kita mahasiswa Iya, sebagai pembelajar Iya. atau insan akademik gitu. utamanya kan emang kita belajar Bener kan? banget. Tapi sayangnya itu untuk definisi POPOP sendiri kurang detail banget, kurang pas banget. Jadi mungkin kita langsung jelasin aja ya Pak. Jadi kita ini kan sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat. Dan sebenarnya kalian tahu gak sih, kita tuh bagian dari 35% orang Indonesia yang bisa berkesempatan untuk berkuliah. Bener. Especially di ITB nih. Iya sih. Masih bangga banget ya tuh. Bener. Ya, jadi kita punya privilege sebagai orang yang berpendidikan. Tapi Nah, gimana sih Kak? Emang kita ini bagian dari masyarakat atau gimana? Di atas, di bawah, di tengah, atau kayak Oreo di waduh, tengah-tengah. tengah-tengah ya banget ya. Oke guys, jadi seperti yang dijelaskan sama Kak Farah tadi, posisi kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya kita tuh bagian dari masyarakat. Dan di mana sih? Apakah di atas, di tengah, ataukah di bawah? Atau dari bagiannya. Nah, jawabannya adalah kita tuh merupakan bagian atau kita tuh setara dengan masyarakat teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang berpikiran bahwa mahasiswa ini adalah di atas masyarakat, mahasiswa lebih hebat dari masyarakat.
atau mungkin sebaliknya mahasiswa itu mungkin apa ya, kurang bergaul atau di bawah masyarakat gitu. Itu salah banget teman-teman. Sebenarnya kita tuh setara atau kita tuh bagian dari masyarakat, benar. Karena kita itu dari dulu selalu di masyarakat. Kita besar, kita lahir, kita besar dan kita dibentuk oleh masyarakat juga teman-teman. Jadi meskipun teman-teman menyandang status mahasiswa, teman-teman jangan merasa nggak boleh sombong dan juga nggak boleh minder juga nih. Bagian dari masyarakat. Oke. Jadi teman-teman meskipun udah menyandang status mahasiswa, tetap berbaur sama masyarakat ya teman-teman. Waduh, mantap banget nih. Keren. Mungkin kita lanjut juga Iya, ke sih. bagian potensi kali ya. Soalnya tadi Potensi. ada Mogens nih katanya. Aduh, Mogens. iya mau games. Kalau sempet ya Kak Ilham ya. Iya bener-bener. Oke. Nah, potensi kita. Tadi kan kita udah tahu ya. Kita tuh Nah. sebenarnya berposisi ada dalam masyarakat. Iya. Nah, dan kita punya privilege tuh tadi. Iya. Kalau kita itu punya privilege buat berpendidikan lanjut gitu, Iya. pendidikan lanjut. Iya. Mempelajari ilmu-ilmu yang kita pilih. Nah, untuk itu Kak, pastikan ada potensial nih. Iya, Waduh, benar. kayak fisika nih. Waduh. MGH. Waduh. Energi nanti potensial ya, beda. bakal ada fisika 1A itu. Aduh, nanti bukan kita. bukan dosen. Oh iya. Nanti kita ceritain tentang Iya, itu iya. matkul ya. Ini kita next time. Iya. Jadi apa sih potensi mahasiswa itu Mas? Bapak? Oh, jadi tadi kan kita udah berprivilege. Nah. Tentunya kita punya suatu sisi positif di mana kita bisa merubah itu menjadi suatu aksi. Di mana Iya. aksi itu kan kita bagian dari masyarakat ya. Iya, benar. Jadi kita give back to the community. Iya, benar. Nah, sama kayak apa ya? Sama kayak Power Ranger mungkin ya. Power Ranger. Yang mempunyai potensi dan kekuatan. Wow. Nah, Iya. kita juga mahasiswa juga gitu teman-teman. Mahasiswa itu punya suatu kekuatan atau mungkin kita sebut potensi kali ya. Ya, masa kita tuh mungkin ada masa bener-bener. EP-nya Iya, ada EP-nya. energi potensial. Aduh. Aduh. Baru TBK. Waduh. Udah pusing aja ya. Nanti Oke. dulu pelan-pelan Nanti dulu. masukin. Iya, Ya. pelan-pelan supir. Oke. Mungkin ada yang mau berpendapat Iya, tentang mungkin ada posisi yang- potensi. Mungkin ada yang mau nebak-nebak, ada ya boleh langsung. Nanya-nanya Iya, juga boleh. boleh. Mungkin kira-kira apa sih potensi mahasiswa gitu? Apakah dia boleh, pinter? boleh. Oke, Nah, ada boleh. boleh. Oke. Gimana tuh, Far? Apa tuh? Sama lah dia nanya TPB. Aduh. Gimana sih Kak? Aduh. Fisika 1A. Aduh. IP katanya. Waduh, Aduh, IP. skill IP. Nanti dulu ya kita bahas Nanti IP. dulu. Nah, Di kita forum lanjutan nih. forum lanjutan. Oke, nanti masalah akademik kita bahas nanti ya teman-teman. Mungkin Ada sekarang sesinya, ada iya ada sesinya. Nah, aku pengen nanya lebih lanjut nih tentang potensi mahasiswa. Mungkin ada yang pengen teman-teman mau nebak atau berpendapat ya, boleh banget ya. Oke, mungkin lanjut langsung tunjuk tangan aja nggak apa-apa ya. Enggak ada yang mau tunjuk Aduh, nggak ada yang mau. Nah, kalau nggak mau, gimana nih, Far? Atau kita tunjuk aja? Waduh, boleh. Boleh deh. Aku penasaran. Yang mana nih? Yang Ya, mana oke. nih? Aku penasaran sama kamu deh. Boleh kamu dijawab. Yang- Apa sih potensi boleh, mahasiswa boleh. itu? Oh, katanya pengmas, Kak, Pengmas. Nah, Waduh. itu salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Bagian dari peran nggak sih? Iya, bagian peran. Nah, mungkin sebelum sebenarnya yang kamu jawab itu merupakan bagian dari peran mahasiswa. Tapi enggak apa-apa, udah keren banget kok. Iya, udah keren banget ya. Kita apresiasi jawabannya. Apresiasi. Keren banget. Udah kepikiran pengmas. Udah pakai pengmas. Mulai jadi padahal. Iya, aduh keren banget. Tepuk tangan ya teman-teman, Yo. tepuk tangan. Oke, mungkin karena belum ada yang berani dijawab, kita jelasin aja langsung ya, Boleh Far. banget itu, Oke. Kak. Oke, jadi kalau Farah jelasin tentang posisi tadi ya, aku jelasin tentang potensi dia boleh. Sebenarnya Udah potensi, Bang. Oh, udah potensi. Peran. Peran. Potensi. Potensinya tadi kan karena privilege kita, tapi boleh ditambahin, boleh. Oke, mungkin aku pengen nambahin aja dia boleh. Jadi potensi mahasiswa itu ada banyak banget. Sebenarnya kita tuh punya potensi yang banyak banget sebagai mahasiswa, teman-teman. Salah satunya itu adalah berpikiran berpikiran kritis. Tadi mungkin ada yang ngejawab bahwa kita tuh adalah pinter atau cerdas gitu. Nah itu salah satu potensi mahasiswa, teman-teman, di mana kita itu mendapat pembelajaran akademik lebih dibandingkan masyarakat lainnya.
karena kita di kampus ini ketemu dengan dosen, ada praktikum dan segala macam kegiatan akademik yang lainnya. paling penting sih Nah, apa tuh, Kak Far? kata aku ya, Iya. itu network. Apalagi bener kita nih di banget. tempat akademis Iya, gitu bener. ya, orang-orangnya juga sedang menempuh pendidikan yang sama, pasti network itu penting banget. Itulah privilege yang sebenarnya, guys. Bener banget teman-teman di kampus ini sebagai mahasiswa teman-teman tuh santai banget gitu, atau mungkin dapat relasi yang sangat banyak Contohnya gitu kita teman-teman. ya, Iya. kenal dari mana nih kita nih? Tahu dari dari OSKM. OSKM. Dari OSKM ini kita jadi dekat dan Ah, iya. kan. Apalagi di ITB ya Pak. Nah, boleh jelasin dong relasi di ITB gimana sih? Relasi, Waduh. ya kebanyakan sih dari panit ya, Iya, bener-bener. panitiaan, kayak aku sama Ilham ini ketemu pas jadi pengen mentor, dan dari situ sih kita bisa saling belajar Iya. gitu, kayak dia bisa belajar tentang sipil, aku juga bisa belajar gitu tentang metodologi. Oke. Keren banget sih, banyak insight Oke. gitu, dan Sel- penting sih, apalagi kan kita kalau kerja nanti nggak Nah, sendiri Iya, kan, bener banget. pasti nanti teamwork, nah itu yang penting sih. Dan lebih lanjut tentang koneksi ini teman-teman, selain dengan selain dengan angkatan teman-teman sendiri, teman-teman tuh bisa dapat relasi dengan dosen, dengan para alumni, nanti Kakak tingkat. iya dengan kakak tingkat juga, terus dengan dengan orang-orang baru yang luar biasa gitu teman-teman. Nanti bakal banyak di ITB, bakal banyak banget kegiatan yang mempertemukan teman-teman dengan orang-orang baru yang keren banget. Keren. Oke, jadi masalah networking ini, masalah potensi relasi ini jangan khawatir di ITB teman-teman. Iya, Oke. pasti ada jalannya. Oke. Nah, kira-kira potensi lain apa nih ya, Far? Potensi lain. Oke. Mungkin kita ke peran dulu kali Oh, ya. oke, peran dulu tadi ya. udah kan gak sabar Oh, banget. iya, pengen tahu. oke, iya, oke, kita famous ya. Oke, nah, jadi betul banget sama yang kamu bilang ya. Tadi kamu kan ada nyebut Pengmas. Nah, itu merupakan salah satu peran dari mahasiswa nih. Nah, di mana Mas apaan sih, Kak? iya, Pengmas itu adalah kependekan dari pengabdian masyarakat. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa dengan potensinya tadi yang udah kami jelasin, itu turut berkontribusi langsung dengan masyarakat. Nah, salah satunya adalah melalui Pengmas. Contoh Pengmas apa aja sih, Par? Kalau di TB sih Iya, tahu aku ya. iya. Misalnya ada KKN tuh yang bener. dari pusat ya. Juga kalau kamu ikut unit-unit tuh biasanya banyak sih Iya. pengabdian masyarakat. Boleh sebut merek nggak nih? Sebut merek. Boleh deh. Biasanya setahu aku ya, Iya. setahu aku udah kayak sekolah buat mengajar, pengajar mengajar. Terus ada KMPK, Bencana. Iya. Terus apa lagi ya? Gebrah. Nah, Itu bener juga banget. kalau anak sipil ya setahu aku Iya. ya ada program Sibadaya Sipil Bangun Desa. Nah itu kayak Waduh. bagian dari Pengmas juga lah Waduh, ya. keren banget dah Sipil. Betul banget. Sorry banget ya potongnya. Mau minta nama sama Om Ada dong? Silakan. Ilham, Ilham. Om ada 27, kedua-duanya Om ada 27. Namanya? Aku Farah. Ilham sama Farah. Iya. Iya Kak. Oke, terima kasih Makasih, Kak. Kak. Oke, lanjut ya teman-teman. Ada iklan, iklan tadi ya. Bintang nih, bintang. Oke, tadi kamu cerita tentang Pengmas Sipil ya. Oh, Nah, tadi sampai situ iya, ya. sipil ya. Mungkin tadi ada yang FTSL kan. Iya, mau tahu FTSL. juga. Terus apa lagi? Kak Ilham tahu yang lain nggak mungkin? mungkin itu contoh Pengmas di Iya, beberapa contoh dari Pengmas. unit Nah, ya. oke. Nah, mungkin Farah ceritain contoh-contoh Pengmas ya, atau mungkin yang melakukan Pengmas. Nah, Pengmas nih. Iya, Contohnya benar. gimana nih? oke, mungkin aku jelasin ini aja deh. Jelasin gimana sih Pengmas itu. Nah, jadi sebenarnya mahasiswa itu turun langsung ke masyarakat dengan kegiatan masyarakat Pengmas seperti untuk membantu masyarakat. Seperti mungkin teman-teman membersihkan lingkungan yang ada di desa. Nah, jadi contohnya ya aku ceritakan aja contoh dari fakultas aku ya, TTM. Nah, kami waktu itu ke suatu desa yang mengalami masalah lingkungan, masalah kesehatan. Nah, jadi kami itu membentuk suatu tim dan membentuk suatu kepanitiaan untuk membersihkan lingkungan dan juga kesehatan tersebut. Nah, itu salah satu contoh Pengmas teman-teman. Nah, kalau untuk contoh peran yang lain apa nih, Far? Oh, aku juga mungkin mau sharing sedikit. Iya, Aku oke, juga mungkin pernah boleh. Pengmas. Tapi Iya. ingat ya guys, kalau misalnya kita tuh bisa nyari experience tuh bukan dari bener kampus banget, doang. bener banget. Cuman banyak juga eksternal. Contohnya aku pernah nyoba gitu ya Pengmas, dan itu acara eksternal kita Iya. ke suatu daerah di pesisir pantai di Ciliwung, dan di situ kita itu kasih medical check up, terus ada
pasar yang pasar tebus murah gitulah. Iya, benar, Dan itu seru banget tuh guys. Kita tuh dapat kebahagiaan dari Iya, membantu orang lain gitu. Dan tapi ada batas-batasannya nggak sih kak dari peran? Ada beberapa miskonsepsi nih. Oh, iya, tahu iya, aku iya. ya, dan- Benar-benar. tapi tadi aku dengar juga udah ada yang punya history udah pernah pengmas nih. Oh iya, boleh deh, boleh deh. Gue tadi Mungkin yang tunjuk tangan dulu, iya mungkin iya, ya? yang bilang pengen mas tadi mungkin ada cerita Iya, mungkin iya. boleh deh ceritain banget. Oke, boleh deh. Boleh. Oke. Ih, keren banget. Aduh. Dia lebih jago dari kita. Aduh. Di sekolah di SMA udah kayak gitu ya. Iya. Gimana di kuliah nanti? Oke, mungkin keren banget. Mungkin kita Iya. tepuk tangan dulu teman-teman, Keren apresiasi. banget. Nah mungkin ya dari si Abdul ya, Abdul cerita tadi tentang pengmasnya. Mungkin dari teman-teman lain ada mungkin satu lagi deh. Mungkin teman-teman pengen cerita pengalaman pengmasnya Iya, di sekolah, atau mungkin boleh di mana di organisasi. Atau kalau mau nanya juga boleh. Iya. Gimana? Ada lagi nggak? Oh, si Gina tuh, Gina Oh, tadi. si Gina, Nah, boleh banget deh. Gina. Oke. Nggak apa-apa, langsung cerita aja nggak apa-apa. Gue sama malu sama kita mah. Iya. Kita santai aja teman-teman. Oke, boleh deh langsung cerita. Aduh. Ke desa terpencil. Wow. Ke desa Wow. 3T. Wow. Keren banget. Alah ini kita. Iya. Jadi sebenarnya pengmas di ITB itu mirip-mirip banget sama cerita dari Abdul, cerita dari Gina. Kita juga bakal ke desa-desa, kita bakal ke suatu permasalahan, menyelesaikan suatu permasalahan langsung ke masyarakat. Dan kalau belum pernah di SMA juga jangan takut, jangan Iya, malu. benar, Karena teman-teman. ini tempat kita buat berkembang bersama gitu. Bener. Mungkin teman-teman yang belum ada pengalaman pengmas itu jangan berkecil hati ya, Iya. karena di ITB itu luas banget, Jangan malu, jangan minder, pokoknya jangan minder. udah ikutin Iya, aja. ikutin aja Karena pengmas. semuanya juga start at Iya, the bottom gitu bener-bener lah. banget teman-teman. Teman-teman bakal banyak dapat wadah untuk melakukan pengabdian ke masyarakat di ITB ini ya khususnya. Oke, mungkin peran selanjutnya apa nih ya Kak selain pengmas tadi? Pengmas, selain itu apa ya hubnya? Oke, nah mungkin aku jelasin aja ya. Selain itu, nah kan kita tadi udah bahas potensi, kita udah bahas apa sih yang dimiliki mahasiswa. Nah salah satu peran dari mahasiswa mirip banget dengan pengmas tadi teman-teman, yaitu sebagai agen katalisator. Iya, betul. Agen Wow, katalisator. ilmiah banget. Aduh, ini. apa katalisator? Kayak keluar kemarin tuh di Iya, di UTBK ya Bukan, begitu. mereka apa nih? Apa SM ITB, SM ITB. Nah, mungkin tapi beda banget ya dengan katalisator di kimia ya teman-teman. Iya, tapi sebenarnya konsepnya mirip. Iya, sih. konsepnya mirip. Nah, Katalisator tuh kayak mendorong. iya ya. mendorong, mempercepat gitu. Mempercepat Nah, reaksi. benar banget teman-teman. Nah, kalau katalis di kimia seperti itu, nah katalisator yang dimaksud mahasiswa ini sebenarnya mirip-mirip banget teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa itu sebagai pendorong atau pemacu perubahan yang ada di masyarakat. Nah, benar. ini nih yang suka agak berselisih, Iya, bener. miskonsepsi. Di mana orang suka kira Iya. katalisator itu kita sebagai main character, padahal kita di sini semua Iya. berusaha untuk menjadi katalisator. Iya, benar. Miskonsepsi. Jadi mahasiswa itu sebenarnya teman-teman, mahasiswa itu bukan satu-satunya agen perubahan atau mungkin bukan satu-satunya orang yang merubah sesuatu, Ya, kita tapi bareng-bareng, tapi kita bareng-bareng. Nah, komponen. teman-teman. Misalnya di suatu daerah masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal teman-teman mungkin ada masalah nih. Iya. Nah, teman-teman sebagai mahasiswa, teman-teman itu harus sebagai dan juga sebagai agen katalisator. Bekerja sama. Nah, teman-teman ayo dong, ayo selesaiin masalah ini. Teman-teman bisa berkomunikasi ke Pak RT, mungkin kalau ada masalah, teman-teman mungkin bisa ngajak ke tetangga-tetangga lainnya. Sebenarnya sesimpel itu Sesimpel kita itu. kayak ngebuka awareness, Iya, benar-benar. kesadaran itu udah sebenarnya kita udah membuat perubahan Iya, secara benar, sedikit benar. demi sedikit gitu. Mungkin dengan kita cuma menghubungi Pak RT atau mungkin cuma beberapa menghubungi
tetangga kita itu sudah membawa perubahan yang sangat besar untuk lingkungan kita khususnya gitu ya. Oke, nah Dan selain tadi kita mau bahas miskonsepsi oke, jadi aduh Nah, oke yang deh. pertama. Nah, jadi teman-teman, apa sih miskonsepsi itu? Apa sih, Pak? Miskonsepsi itu kayak salah paham sih, Iya, guys. oke, Salah paham. Kayak apa tuh? Waduh. Aduh. Jangan di sini, Jangan di sini. Curhatin nanti dulu ya. Salah paham, memang banyak yang salah paham Iya. ya, bahaya banget salah paham. Korban salah paham tuh dia. Ya, salah paham ya. Oke, benar Oke. teman-teman, karena salah paham itu bahaya banget. Nah, jadi kita jelasin juga nih tentang kesalahpahaman terhadap POPP mahasiswa. Betul banget. Benar banget. Yang pertama, Apa yang pertama? Oke, yang silakan. pertama itu Hmm. generalisasi masalah dari suatu masyarakat. Apa tuh maksudnya, Dan Par? kesalahannya. Iya, apa Ada tuh? yang tahu nggak sih? Apa sih ini? Kayak Iya. susah banget nih, generalisasi. Kayaknya berat banget bahasanya ya. Ada yang mau jawab mungkin dari sini? Iya, boleh deh. Mungkin ada yang mau pengen berpendapat dulu sebelum kita masuk ke materinya, masih malu-malu. Nggak apa-apa guys, santai aja. Kita sangat mengapresiasi semua jawaban kalian ya. Dan nggak ada jawaban yang salah gitu. Karena pendapat kalian itu merupakan pendapat yang benar dan Semua orang punya iya. pendapat masing-masing. Harus dihargai. Oke, mungkin yang mau berpendapat tunjukkan tangan aja, langsung angkat tangan aja. Belum ada yang mau nih, yang boleh kali ditunjuk. Oke, yang menunjuk lagi ya. Yang baju merah. Waduh, baju merah nih kayaknya senyum-senyum aja nih. Oke deh, boleh langsung kamu. Gak apa-apa deh, gak apa-apa berpendapat aja. Hmm. Generalisasi. Ya benar sih. Secara umum ya katanya. Gitu, Oke, ya benar sih secara umum ya. Sebenarnya oke, mungkin tepuk tangan dulu ya teman-teman. Jawaban dari apresiasi, jawaban dari. Nah, sebenarnya jawaban dari siapa nama kamu tadi? Adi ya. Oke, Adi. Soalnya jawaban dari Adi itu udah hampir menyerempet ke jawaban aslinya. Nah, bener banget general itu secara umum. Nah, jadi apa sih maksudnya menggeneralisasi masyarakat gitu teman Far? Iya, oke, boleh aku Oke, jelasin mungkin ya. sedikit kali Ya, ya. bener. Generalisasi itu bener banget tadi. Kayak menyetarakan atau menjadikan sesuatu sama rata gitu. Oke. Padahal kalau kita lihat kita ini masyarakat yang heterogen, iya. yang banyak banget agama, budaya, ras, dan itu semua nggak bisa disamakan. Jadi beda tempat kayak di sini sama di sana itu pasti udah beda gitu, Iya, masyarakatnya beda, karakteristiknya beda, Iya. dan itu pasti kalau ada permasalahan yang sama nggak bisa kita samain solusinya. Nah, oke teman-teman. Boleh kasih contoh kali ya, mungkin kayak tadi Pengmas tadi. Iya, Pengmas tadi, Misalnya kamu di mana nih, Ham? Pengmasnya? Mungkin di desa Ciwidey kali ya. Ciwidey. Nah, Aku benar. tadi kan di Ciwidey. Iya, Satu di Ciwidey. Jakarta, satu di Jawa Barat. Bener. Dan mereka mungkin sama permasalahannya, misalnya air kurangnya air bis. Iya. Tapi tentunya kita nggak bisa sama-sama, misalnya aku bikin pipa saluran, dia juga bikin pipa saluran, karena mungkin Kondisi kondisinya beda. lapangannya beda dan kebutuhan masyarakat juga beda ya mungkin ya. Pak? Diperlukan juga analkol, Bener-bener. analisis kondisi Isi dari masyarakat yang ingin kita bantu. Nah gitu betul banget kata Kak Farah teman-teman. Jadi kadang kita sebagai mahasiswa tuh pengen menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat, Iya. yang pengen nggak sabar banget nih. Bener. Tapi sayangnya kita tuh kadang suka menganggap satu solusi itu sama untuk seluruhnya, untuk seluruh Padahal harus masyarakat. kita lihat Bener, dulu. bener banget. Secara apa? Kalau anak kita itu helikopter view ya. Aduh, helikopter Harus view. dilihat dari Iya semua benar, kita harus perspektif. iya benar banget. Jadi bagi mungkin saran bagi teman-teman yang pengen menyelesaikan permasalahan di masyarakat, mungkin ngelihat dulu kondisi masyarakat seperti apa. Iya, benar Dan banget. mungkin ngelihat kondisi dan permasalahan yang seperti apa teman-teman. Jadi mungkin di situ teman-teman bisa merumuskan permasalahannya apa dan bisa merumuskan solusinya Merumuskan juga. Pancasila boleh ya? Aduh, Atau berat banget merumuskan ya surat bahasanya. cinta. Waduh, nanti dulu. Oke, nah itu tentang menggeneralisasi permasalahan yang ada di masyarakat teman-teman. Yang kedua, Nah, Kak, yang yang kedua, jadi ada yang kedua adalah apa tuh Far? Yang kedua itu. Pembuatnya ada 5 perkara aja nih. Aduh. Pembuat.
yang Nah, kedua adalah jadi yang kedua tadi percaya berkaitan. diri. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan posisi masyarakat, posisi mahasiswa di masyarakat. banget. Yang yaitu adalah kadang mahasiswa itu suka salah memposisikan diri, Iya. Pak. Nah, jadi kan kita dijelasin di awal tadi sebenarnya posisi mahasiswa itu adalah setara dan bagian dari masyarakat. Betul banget. Tapi terkadang ada mahasiswa yang Menganggap rendah menganggap atau dirinya lebih rendah tinggi. dan lebih tinggi gitu, bener banget. Nah, jadi kadang bahaya yang paling bahaya itu adalah ketika mahasiswa itu menganggap dirinya lebih tinggi daripada masyarakat. Jadi dia angkuh gitu ya. Angkuh gitu. Padahal kita tuh pribadi yang senantiasa Iya, berkembang. kita ini adalah pribadi yang berkeilmuan gitu. Kita tuh selalu ada room for improvement. Iya, ya kan? bener banget. Nah, kita pribadi yang berkeilmuan, beradab dan sangat aneh kalau mahasiswa itu sombong gitu. Karena ilmu tuh sangat luas. Ilmu sangat luas dan ilmu itu membuat kita lebih bijak justru ya, Far. Kita Nah, kayak harus selalu haus. Haus. Karena sebenarnya kayak mungkin dari Adit, dari Gina, Iya. dari Adi itu Iya. kita bisa saling belajar walaupun kita di sini kakak tingkat Iya, gitu ya. benar-benar. Kita bisa saling belajar loh guys. Satu sama lain. oke. Jadi pokoknya kalian jangan merasa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan masyarakat. Pokoknya jangan sampai salah memposisikan diri kalian ya, teman-teman. Oke. Mungkin yang ketiga nih, yang terakhir nih Mas konsepnya teman-teman. Apa tuh? Adalah percaya diri Iya, yang tahu lebih tinggi. lihat. Oke. Sebenarnya ya, poin ketiga ini mirip banget sama poin kedua tadi ya, yang salah posisi. Cuma ini lebih ke mahasiswa yang menganggap dirinya lebih tinggi kepada masyarakat. Ini kayaknya mungkin kita bisa tanya terlebih dahulu. Iya, gitu. boleh, Ada boleh. yang punya pengalaman atau yang ngerti gitu tentang apa nih percaya diri yang Iya, terlalu tinggi di antara mahasiswa, boleh banget berpendapat. Iya, mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman bahwa ini kayaknya mahasiswa kok sombong banget gitu ya, kok angkuh banget nih di lingkungan saya gitu. Oh, itu Oke, ada aku. oke deh. Silakan boleh. Dina, silakan Dina. Oke, Dina lagi ya. Ini Dina. Oh, Dina. Kembarannya Gina Oh, itu. kembar ya kalian? Mirip banget. Iya, boleh deh, boleh silakan. Boleh. silakan. Wow. Tentang katanya Apa tuh? ITB Fest nih Kak. Oh, ITB. Oh, jadi kamu udah follow akun ITB Fest di Twitter ya? Wah. Wow, keren banget. Emang itu biasanya pertama kali maba tuh kan Twitter follow ITB Itu, Fest. ITB Fest. Gosip-gosip terbaru Gosip ada di banget, situ. iya bener banget teman-teman. Ya itu gosip terbaru Iya. atau berita terhangat itu ada di ITB Fest sebenarnya. Oke, jadi tadi permasalahan tentang mahasiswa ITB yang angkuh gitu, Iya, yang merasa benar dan merasa tidak ingin mendengarkan pendapat orang lain gitu. Merasa fakultasnya lebih tinggi. Iya, aduh, jangan ngebahas dulu, dong, aduh. Gak boleh gitu. Boleh gitu. Nah, itu betul banget ya, salah satu contoh dari Dina mengenai overconfident atau percaya yang berlebihan dari mahasiswa. Dan sayangnya itu terjadi di mahasiswa kita, yaitu mahasiswa ITB. Nah, mau kalian jelasin lebih lanjut nggak sih tentang percaya diri berlebihan ini, Far? Nah, jadi ya percaya diri kan emang diperlukan ya guys, confident. Iya, benar banget. Cuman kalau kita berlebihan ya tadi kita nggak ada room for improvement, kita nggak mau dengerin orang lain, Iya, kita nggak terbuka. Nah, ngomongin tentang masalah yang ITB Fest tadi gitu, Iya. sedih banget Sedih sebenarnya banget, kan. banget. Padahal kita nih sama-sama di ITB, sama-sama sekolah di sini, harusnya kita tuh saling merangkul gitu. Bener Dan banget. harus diingat lagi kalau misalnya nggak ada gitu ya keilmuan yang lebih superior atau Iya. yang lebih inferior, karena semuanya itu Penting dan semuanya saling berkebutuhan satu sama lain gitu, saling berkesinambungan, Ya, siapa saling. tahu suatu hari aku perlu nih Iya. jasanya Ilham Nah, dari iya. metalurgis Iya. ahli ini. Dan misalnya kita saling berhubungan nanti satu sama lain. Misalnya aku pengen bikin pabrik smelter nih atau pabrik metalurgi. Nah, aku hubungi Farah nih saya Perlu sebagai juga. teknikil. Iya, jadi Biar kebangun. kita Nah, harus saling bekerjasama. Iya. Dan jangan adalah yang rasa angkuh gitu lah. iya benar-benar. Dan mungkin contoh di masyarakat mengenai kepercayaan diri yang berlebihan ini adalah heroisme namanya teman-teman. Iya, betul banget. Nah, heroisme itu merasa dirinya itu adalah pahlawan masyarakat gitu. Dirinya itu pokoknya kalau ada permasalahan, kalau bukan dia yang ngeselesain, berarti nggak selesai gitu. Pick me banget, aduh. Harus aku yang nyelesain gitu. Hanya aku yang bisa gitu. Wow. Waduh, padahal sebenarnya masyarakat dan juga bisa gitu teman-teman. Karena ingat lagi kalau kita tuh sebenarnya posisinya sebagai Iya, katalisator. katalisator, benar banget. Nah, jadi teman-teman ya jika menjadi bagian dari masyarakat atau di masyarakat nanti jangan menganggap bahwa diri teman-teman yang paling hebat, Iya, diri betul teman-teman banget. yang
yang cuma ya apa diri teman-teman yang hanya bisa menyelesaikan masalah Iya, ini gitu. atau misalnya kayak lu perlu gue dan gue doang yang bisa gitu Waduh, kan. itu kayak sombong banget gitu ya. Udah kayak pahlawan Marvel aja. Iya, pahlawan Mereka aja- kesiangan ya. Mereka aja kerja sama loh Iya, pahlawan. bener-bener teman-teman. Mana bisa gitu. Bahkan pahlawan di Avenger aja itu saling bekerja sama untuk menyelesaikan Lawan masalah. Thanos, emang Iya, sendiri? enggak dong. Mungkin. Dan begitu juga teman-teman. Teman-teman itu ya balik lagi ke posisi tadi betul. sebagai katalisator gitu teman. Jadi teman-teman yang mengajak, tapi ketika menyelesaikan solusinya itu sama-sama bareng masyarakat. Ya makanya penting banget sih sebenarnya Popope ini. Iya, Popope. Karena ya sangat luas dan Iya. itu sebenarnya mendefinisikan kita sebagai mahasiswa Nah, gitu. pasti banget. Ah, Nah, ya itulah beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman yang terjadi di Betul Popope banget. mahasiswa banget. Aku harap teman-teman sadar banget ke atas apa ya Popope kita sebagai Iya. mahasiswa dan jangan sampai salah paham teman-teman. Jangan sampai miskonsepsi iya, tadi. jangan sampai Karena miskonsep itu sebenarnya tadi. fatal banget. Fatal banget gitu teman-teman. Teman-teman yang awalnya itu sebagai mahasiswa mungkin dipuji-puji gitu. Iya. Harapan masyarakat tinggi, tapi karena teman-teman salah paham tadi atau melakukan miskonsep Iya. tadi, mungkin masyarakat bisa benci ke kita ya Iya, justru ya. akhirnya kita nggak maju. Padahal Akhirnya kita gak maju. tadi Katalisator, pendorong, terus ya ada beberapa tadi ya potensinya. Iya. Ya mungkin dari pemaparan tadi, Iya. kalau ada yang mau nanya atau yang Iya. mau sharing atau yang mau mengeluh, boleh banget nih Bener disampaikan di banget. sini. Ada mungkin ada yang pengen curhat sih Iya, pengalaman boleh ya. banget. Oke, boleh banget ya teman-teman. Gimana nih? Sudah 30 menit. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore guys. Selamat sore. Lanjut ke acara selanjutnya. Iya, udah. Ini minimal